percaya bahwa Kristus yang telah melawan, memerdekakan, bahkan mengampuni segala dosa dan pelanggaran setiap kami. Pada saat ini kami rindu bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa menuntun segala langkah kehidupan kami, mengubah cara berpikir kami untuk terarah kepada Allah, terarah ke dalam Kristus Yesus yang mengasihi, yang telah berkorban bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan kesempatan pada saat ini untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Allah saja yang melawat setiap pribadi lepas pribadi kami yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami menyambut berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Karena hari ini kita akan bersama-sama belajar secara khusus tentang kebenaran firman, yaitu kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen. Sebelum kita lebih jauh melihat daripada pembahasan atau uraian dari kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengajak kepada kita untuk bersama-sama membaca Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, kita baca ayat yang pertama dan kita lanjutkan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Galatia pasal ke-5 ayat pertama sampai ayat yang 13 sampai ayat yang ke-15. Mari kita bersama-sama membaca dari firman Tuhan ini. Saya mulai daripada ayat pertama, nanti Bapak Ibu menyambut di ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat pertama, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Silakan mulai di ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani seorang lain oleh kasih. Ayat 13 saya membacanya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling mengalah, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan yang hari ini kita akan bersama-sama renungkan dan pelajari dengan satu tema, kemerdekaan Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kalau kita mengingat bahwa bulan Agustus adalah bulan yang istimewa, bulan yang sangat sakral bagi penduduk Indonesia secara keseluruhan, dan tepatnya pada tanggal 17 Agustus yang besok kita akan merayakan bersama, peringati bersama-sama bahwa bangsa kita telah mengalami kemerdekaan dan telah masuk dalam kehidupan yang telah merdeka. Oleh karena itu tepatnya 17 Agustus 1945, kalau kita mengingat kembali bahwa bangsa kita telah mengalami kemerdekaan. 17 Agustus 1945 kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang pertama, tentunya oleh para pejuang-pejuang kita, para pahlawan yang telah mendahului kita. Dan pada saat ini kita kembali mengingat ke-75 tahun Indonesia telah merdeka. Dan tentu kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang diperingati oleh semua rakyat Indonesia. Dan tentunya dengan adanya kemerdekaan setiap tahun kita rayakan, sebetulnya itu secara politis mengajak kepada kita bahwa bangsa kita telah terbebas daripada perbudakan
yang kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kalau kita hari ini atau tahun ini, besok tepatnya, dapat merayakan atau memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Dan secara umur manusia tentunya Indonesia telah mengalami kedewasaan di dalam kemerdekaannya. Dan saya percaya kemerdekaan Indonesia juga menjadi kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia, tidak berada dari tekanan-tekanan atau intimidasi-intimidasi dari bangsa-bangsa lain. Walaupun pada realitanya ada juga intimidasi yang terjadi bagi bangsa kita. Tetapi secara hukum kita telah mengalami kemerdekaan. Oleh karena itu kemerdekaan itu perlu kita syukuri bersama-sama, bahwa kita berada di bangsa yang sudah secara hukum bebas dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya demikian juga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang yang mengikut Kristus, Kristen. Tentunya kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Orang-orang yang telah terbebas dari belenggu-belenggu dosa atau penguasaan iblis yang membawa kepada kebinasaan. Daripada kematian kekal, tapi kita sudah berpindah kepada kehidupan kekal. Nah, itulah status kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga saya memberikan satu pengertian mengutip daripada seorang tokoh WRF Browning, yang dalam kamus Alkitab di sana dijelaskan bahwa secara politis kemerdekaan itu berarti pembebasan dari status perbudakan bangsa lain. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kemudian secara teologis atau di dalam pemahaman Alkitab, dia mengatakan bahwa pembebasan orang percaya dari perbudakan dosa serta upah daripada dosa itu maut. Walaupun kita harus mengalami kematian, tetapi kematian itu membawa kepada kehidupan yang kekal. Maka upah dosa adalah kematian, tetapi kematian kita tidak membinasakan, tidak membawa kita kepada kehidupan dalam kematian kekal, tetapi mengalami kehidupan yang kekal yang selama-lamanya bersama dengan Allah. Tentu itulah cita-cita kita bersama, hidup merdeka di dalam Allah, hidup merdeka dalam Kristus. Kemudian secara umum kalau kita melihat di sana bahwa kemerdekaan atau kebebasan itu dalam Alkitab disebutkan memiliki makna, yaitu dilepaskan dari ikatan perbudakan dosa, kemudian kembali kepada kondisi semula. Kalau kita tahu bahwa manusia pertama bebas daripada intimidasi daripada dosa sebelum jatuh kepada dosa. Kemudian kita itu semua adalah dikerjakan oleh Allah sendiri, sehingga iman Kristen adalah iman yang memerdekakan di dalam Kristus Yesus. Dan tentunya itu yang kita alami sebagai orang-orang yang percaya, sehingga keyakinan kita, kepercayaan kita akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memerdekakan kita itu tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dengan tema kemerdekaan Kristen, saya mengajak kepada kita beberapa pemahaman Alkitab tentang kemerdekaan iman Kristen. Oleh karena itu saya mulai daripada Perjanjian Lama. Yang pertama adalah pemahaman kemerdekaan dalam Perjanjian Lama atau PL. Kalau kita melihat di sana istilah dalam kemerdekaan dalam Perjanjian Lama itu fokus kepada pembebasan Israel sebagai suatu bangsa dan juga sebagai individu. Jadi ini adalah mencakup kepada bangsa Israel yang pada saat itu yang dipisahkan dalam Perjanjian Lama. Maka poin yang pertama, persoalan menuntut kemerdekaan dalam Perjanjian Lama adalah pembebasan dari perbudakan atau penjara. Nah, kita melihat sejarah daripada bangsa Israel, sering mereka diperbudak oleh bangsa lain. Secara khusus kalau kita melihat adalah kehidupan Yusuf, anak Yakub atau Bani Israel. Sebagaimana ketika Yusuf berada di rumah Potifar, kemudian istri dari Potifar itu menginginkan Yusuf karena Yusuf adalah orang yang sangat baik, orang yang dapat dipercaya, budak yang betul-betul dapat dipercaya untuk menguasai
daripada pekerjaan-pekerjaan yang ada di istana atau di tempat Potifar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yusuf akhirnya dituduh karena istri Potifar menginginkan Yusuf dan ingin mengajak bersetubuh, tetapi Yusuf adalah orang yang memiliki hikmat daripada Allah. Dia memiliki kekuatan untuk menolak daripada ajakan daripada Potifar, istri Potifar, sehingga dia terbebas. Tetapi tidak kalah akal istri daripada Potifar itu memfitnah dia, menuduh dia bahwa Yusuf memperkosa daripada istri daripada Potifar, sehingga Potifar harus mengenakan hukuman kepada Yusuf, dan Yusuf mengalami hukuman mati seharusnya. Dan banyak orang mengatakan pada zaman itu bahwa Yusuf, habislah riwayat Yusuf karena sudah masuk dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, ternyata cara Tuhan yang luar biasa. Yusuf dapat menerjemahkan atau menafsirkan mimpi daripada raja, sehingga dia mengalami kebebasan. Singkat ceritanya, Yusuf yang pertamanya adalah budak, kemudian dia bisa melakukan dengan hikmat Allah, menerjemahkan atau menafsirkan mimpi dengan hikmat daripada Allah. Dia dibebaskan sebagai budak, dan pada akhirnya kalau kita melihat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, Perdana Menteri di Mesir berarti dia adalah orang kedua yang berkuasa di Mesir. Yang pertama adalah Firaun, yang kedua adalah Perdana Menterinya, yaitu Yusuf. Secara luar biasa, dari pribadi yang menjadi budak, dipenjarakan karena fitnah, kemudian dibebaskan dari penjara, bahkan dibebaskan dari status budak, bahkan diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu keadaan Yusuf. Nah, dalam perjanjian lama ini, pengertian ini, bahwa Yusuf mengalami pembebasan atau kemerdekaan dari menjadi budak atau dari dalam penjara. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua, kalau kita melihat pembebasan Israel. Nah, ini yang seringkali menjadi sentral daripada pembelajaran Alkitab dalam perjanjian lama, bahwa cara Allah membebaskan Israel itu luar biasa dan sangat unik dan sangat ajaib. Kalau kita melihat perjalanan dalam kehidupan orang-orang Israel di Mesir, ketika Raja Mesir memberontak terhadap Allah atau mengeraskan hidupnya dirinya terhadap kebenaran Allah, sehingga apa? Ketika ada wabah yang disebut di sana ada kena tulah atau secara darah Paskah yang kemudian ditempel di pintu-pintu orang-orang Israel, dan ketika darah itu ditempel karena itu atas perintah daripada Tuhan kepada orang Israel, sehingga tidak terjadi kematian pada anak sulung. Seharusnya terjadi ada tulah, tetapi orang-orang Israel tidak kena tulah, hanya karena dampaknya saja. Yang kena adalah orang Mesir. Kemudian Allah menyayangkan anak-anaknya. Itu terlepas daripada Israel, menyayangkan anak-anak Israel. Karena apa? Mereka sudah ada tanda darah. Maka itu yang kita tarik sekarang. Orang yang telah percaya kepada Kristus, maka darah Kristus yang telah menyucikan kehidupannya, itulah yang melepaskan kehidupannya daripada perbudakan dosa. Amin. Maka setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan, yang mungkin dulunya kita diperbudak oleh dosa dan mengalami satu tantangan, ancaman dalam hidup kita untuk dibinasakan, tetapi karena Kristus sudah hadir dalam hidup kita, Kristus telah memerdekakan kita, kata firman tadi, maka kita terlepas daripada dampak atau akibat daripada dosa yang merintangi kita. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, yaitu negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tentunya disitulah tujuan kehidupan Israel, yaitu kepada daerah yang berlimpah susu dan madu, kehidupan yang dinikmati oleh bangsa Israel. Tentunya itu juga janji kepada setiap kita. Setelah kita dibebaskan dari segala macam persoalan pergumulan dalam kehidupan kita, Allah yang membebaskan kita, Allah yang turun tangan membebaskan kita secara pribadi dalam pribadi Tuhan Yesus, kita mengalami kemerdekaan. Nah, oleh karena itu,
pemahaman iman dalam perjanjian baru. Pemahaman iman dalam perjanjian baru, kita lihat di sana adalah subjeknya adalah Kristus, objeknya adalah kita orang-orang percaya. Subjeknya adalah Kristus dan objeknya adalah kita orang-orang percaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang percaya itu dibebaskan atau dimerdekakan daripada iblis. Sebab penyebab daripada kekacauan kehidupan, tatanan kehidupan dalam dunia ini, bahkan dalam kehidupan manusia, kehidupan kita adalah iblis. Iblislah yang berkuasa tentang kejahatan. Tetapi lebih daripada itu kita percaya, Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang berkuasa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa pengaruh daripada iblis? Kita dapat melihat di sana. Yang pertama adalah iblis mempengaruhi atau membutakan manusia terhadap kebenaran Allah. Pekerjaan iblis itu supaya manusia tidak mengerti kebenaran Allah atau membutakan kebenaran Allah. Itu pekerjaan daripada iblis. Yang kedua adalah menyebarkan ketidakbenaran yang disamarkan sebagai kebenaran. Kalau kita melihat ada rupa-rupa kebenaran, tapi sebetulnya itu bukan kebenaran. Itu caranya iblis. Cara iblis selanjutnya adalah berusaha menggantikan perjamuan Tuhan dengan perjamuan roh-roh jahat. Perjamuan Tuhan yang harusnya kita menerima perjamuan daripada Allah, tetapi seringkali diubah oleh iblis kepada perjamuan-perjamuan menyembah kepada berhala. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan, tatanan kehidupan di dalam dunia ini. Pemahaman daripada iman Kristen atau dalam perjanjian baru, iblis itu merusak tatanan kehidupan kita. Bukan hanya berusaha menggantikan perjamuan Tuhan kepada roh-roh jahat, kalau kita melihat beberapa hal di sana, juga mencoba menghalangi pemberitaan Injil. Itu caranya iblis. Supaya berita Injil itu tidak diterima dengan baik, supaya pemberitaan Injil itu tidak tersebar dengan baik, tetapi iblis berusaha untuk menghalanginya supaya berita Injil itu tidak diberitakan. Itu caranya iblis. Kemudian iblis juga mencoba menghancurkan hubungan antar pribadi dengan apa? Membangkitkan kemarahan, membangkitkan emosional dalam pribadi setiap umat manusia dan juga adalah orang-orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, inilah cara-caranya iblis untuk mengacaukan kehidupan, tatanan kehidupan orang-orang percaya dan manusia seutuhnya. Kemudian, ketidaksetiaan dalam pernikahan. Nah, itu juga seringkali dipakai oleh iblis yang harusnya ada janji setia yang diucapkan, setia sampai mati, sampai maut memisahkan. Tetapi seringkali iblis mengatakan, oh tidak, bisa kok cerai karena alasan gini. Berbagai macam alasan. Maka iblis juga mempengaruhi supaya suami dan istri itu saling tidak setia. Suami tidak setia kepada istri, istri juga sebaliknya. Tentang kesetiaan. Yang dulunya saling memahami, akhirnya kemudian tidak saling memahami lagi. Yang dulunya saling bekerja sama, akhirnya tidak saling bekerja sama lagi. Dengan persoalan-persoalan yang diizinkan terjadi, iblis dapat masuk dalam ranah ini. Kemudian apalagi penyebab yang dilakukan oleh iblis? Fitnah. Padahal belum tentu dia melakukan persoalan A, tetapi kata iblis, fitnah. Apa dia melakukan ini? Dipakai memfitnah orang lain. Padahal belum tentu itu terjadi atau dilakukan oleh orang yang difitnahkan. Fitnah. Kemudian adalah kebukuan hati tentang hal-hal rohani. Kebukuan hati tentang hal-hal rohani. Walaupun dari kecil kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya, tetapi iblis sering memakai situasi kondisi untuk kita mengalami kebekuan rohani, tidak mencair rohani kita. Sehingga apa? Kesenangan kita bukanlah hal-hal yang rohani. Kesenangan kita bukanlah memuji memuliakan Tuhan. Kesenangan kita bukanlah melayani Tuhan, tetapi melayani dunia ini, menyenangkan pribadi diri kita. Itulah bagian pertama, bahwa kalau kita sudah hidup dalam kemerdekaan Kristen, maka kita terbebas daripada cobaan atau bebas dari segala macam persoalan yang disebabkan oleh iblis, karena kita memiliki kekuatan, yaitu kekuatan daripada Allah. Amin. Oleh karena itu saya mencatat dalam bagian di sana, kematian Kristus di atas kayu salib adalah sarana tunggal. Sarana tunggal.
di dalam kehidupan kita untuk mengalami kemerdekaan bagi manusia. Kemudian yang beriman kepada Kristus adalah satu-satunya cara manusia dapat mengalami kemerdekaan sejati. Tidak ada jalan lain untuk kita masuk dalam kemerdekaan sejati, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib. Kemudian Dia dengan iman yang Dia berikan kepada kita beriman kepada Dia, kita mengalami kemerdekaan sejati. Saya percaya setiap kita rindu dan ingin mengalami kemerdekaan sejati. Saya percaya bahwa kita tidak mau hidup dalam penguasaan daripada setan atau iblis yang mengacau kehidupan kita, mengacau pribadi kita, mengacau keluarga kita, mengacau tatanan sosial kita yang telah terbangun, yang telah luar biasa baik, bahkan mengacau tatanan dalam keanggotaan jemaat. Dengan apa yang dilakukan oleh iblis-iblis di atasnya. Kemudian tadi membangkitkan, ada fitnah, ada kemarahan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kemerdekaan yang kita alami dalam Tuhan. Kita terbebas daripada intimidasi-intimidasi yang demikian. Walaupun kita masih berada dalam situasi intimidasi yang demikian, tetapi kita percaya kuasa Yesus yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada pergumulan atau situasi yang mengancam kita. Amin. Yang kedua, kemerdekaan Kristen dalam perjanjian atau pemahaman dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah kita terbebas atau kita dimerdekakan daripada iblis. Yang kedua adalah orang percaya itu dimerdekakan dari dosa dan maut. Kita tahu upah dosa adalah maut, tetapi firman Tuhan katakan kita bebas dari semuanya itu. Maka saya mengajak kepada kita melihat dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua yang tadi sebagai nas pembimbing. Mari kita lihat bersama-sama di sana. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat kedua, demikian firman Tuhan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh telah memerdekakan kita di dalam Kristus daripada hukum dosa dan hukum maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam suratnya Paulus menggunakan kata asli dari bahasa Alkitab, atau kita sebut itu bahasa Yunani, itu bahasa Alkitab. Yang pertama itu tentang disebutkan hamartia. Hamartia itu memiliki pengertian meleset dari sasaran atau meninggalkan jalan yang benar. Dosa disebut dengan hamartia. Kemudian pada bagian lain, kalau kita melihat Roma 4 ayat 5 dan Galatia seterusnya, menggunakan kata paratoma. Paratoma itu memiliki arti itu pelanggaran. Jadi itu dosa. Kemudian Paulus juga menggunakan dalam bagian yang lain, Roma 2 ayat 3 dan seterusnya, yaitu parabasis yang memiliki pengertian melewati atau melanggar. Nah, kalau kita telah meleset daripada sasaran, apa sasaran hidup kita? Memuliakan Allah. Kalau hidup kita telah tidak memuliakan Allah, berarti kita sudah dipengaruhi oleh dosa. Kalau kita meninggalkan jalan yang benar, berarti kita sudah dipengaruhi, dikuasai, diperbudak oleh dosa. Kemudian kalau kita telah melanggar daripada kebenaran, titah-titah hukum Allah, maka kita telah berada dalam perbudakan dosa. Kemudian kalau kita telah melewati atau melanggar daripada hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita dalam Alkitab, mengasihi Allah dengan segenap hati kita, bahkan mengasihi sesama manusia, dikatakan tadi di dalam ayat yang kita baca dalam Galatia tadi, ayat yang ke-14 di sana, maka kita sedang diperbudak oleh dosa. Dosa mendatangkan maut. Berbedanya menjadi orang percaya, walaupun mengalami kematian, tetapi tidak mengalami kematian kekal. Kematian kita seperti kita menutup mata. Misalnya kita hidup dalam dunia ini, sekarang kita hidup dalam dunia, tetapi kalau kita meninggal seperti begini aja, cilup bah. Ketika kita bangun, kita sudah berada di surga. Amin. Ketika kita sudah sadar bahwa kita telah meninggalkan dunia ini, meninggal dalam dunia, meninggalkan raga kita secara jasmani, kita sudah bersama dengan Allah. Tetapi kalau kita masih dikuasai oleh hamartia, paratoma, dan juga parabasis dan segala macamnya, maka tidak terjadi ciluba ke surga, tapi ciluba ke neraka. Saya percaya bahwa kita tidak mau masuk neraka.
supaya kita semua mau masuk surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh berbahagia ketika kita betul-betul menjadi orang yang merdeka. Maka itulah kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen itu berbicara bahwa kita dimerdekakan dari dosa. Persoalan dunia pada saat ini adalah dosa. Dosa mendatangkan maut kepada kehidupan atau kematian yang kekal. Oleh karena itu, saya mencatat dalam bagian ke bawah bahwa Paulus menyampaikan ayat yang kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita telah mengalami kemerdekaan dalam kehidupan kita setelah dimerdekakan Kristus, jangan lagi kita mau mengenakan kuk perhambaan oleh karena dosa tadi, dengan pelanggaran-pelanggaran, dengan meleset daripada sasaran dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan demikian, setiap kita orang-orang percaya benar-benar telah dimerdekakan dari perbudakan dosa dan kematian kekal. Dan kematian kekal apa? Karena Kristus telah memerdekakan kita. Itulah arti kemerdekaan sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai bangsa dan negara kita mengalami kemerdekaan secara hukum. Tetapi dalam kehidupan pribadi kita sudah mengalami kemerdekaan daripada pengaruh dosa. Kita dilepaskan daripada penguasaan daripada iblis. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Bagian terakhir saya menyimpulkan di sana. Jadi, kemerdekaan Kristen adalah kondisi hidup kita sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus yang bebas dari perhambaan, penjajahan, tuntutan hutang dosa, sehingga kehidupan kita atau belenggu dosa, sehingga kehidupan Kristen atau kehidupan kita adalah kehidupan yang pertama, terlepas daripada jajahan iblis, kembali berbalik kepada pengabdian penuh terhadap Kristus. Itu cara hidup kita. Kemudian yang kedua, bebas dari hamba dosa kepada hamba kebenaran dan hidup dalam ketaatan. Yang ketiga adalah memproklamirkan kasih dan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita, serta ketaatan dalam Kristus melalui hidup yang saling mengasihi, kemudian hidup yang saling mengampuni, dan hidup yang saling melayani. Itulah panggilan kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya. Itulah panggilan bersama-sama kita telah mengalami kemerdekaan daripada Tuhan. Bagaimana cara kita melakukannya? Andalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Andalkan Kristus senantiasa dalam hidup kita. Secara pribadi, dalam keluarga, dan di mana saja kita berada, dalam pekerjaan dan segala macam aspek kehidupan kita. Andalkan Tuhan, sebab Tuhan sudah memerdekakan hidup kita. Amin.